Saya tadi mobilnya ke sana aja gitu. Oh, ya nggak apa-apa. Aha. Ya, nih kita udah masuk nih ke pekarangan rumahnya Ibu Sarikah. Nama aslinya siapa ini? Asli Sarikah. Oh, Sarikah benar ya? Iya. Oh ya, Sarikah benar. benar ya, Sarikah. Orang tuanya Sabirin, Pak. Sabirin. Sabirin, Kak. Oh, Sabilin. Ini, Mana ibunya? ini. Oh, ini ibunya. Iya. Oh, alah. Nah, Oh, ibu orang tuanya. Iya. Oh, gitu ya udah. Alhamdulillah nih udah ketemu. Mana rumahnya ini? nih. Oh, ini. Ya. Ke sana, Bu. Oh, ke situ. Oh ya, sini. Udah itu dong tempatnya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Oh, lagi makan bapaknya. Iya. Ya, masuk. Ya, nih bapaknya nih. Ini siapa? Bapak. Oh, ya udah. Orang tuanya ya. Oke. Yaudah, kita di mana ngobrol aja sebentar. Ini mumpung ini karena hari udah sore, udah mau maghrib. Ya gitu. Ya, alhamdulillah teman-teman, ini tepat jam 6 sore, jam 18 kita sampai di rumahnya Ibu Sarikah. Ini Cikira ya, kampung Cikira ya. Tadi Pak kita sampai karena dia nggak tahu, jadi kita terus tuh udah jauh. Nyampe Sibogo ya? Nggak tahu. Akhirnya kita udahlah nanya aja. Alhamdulillah nih Mas ini baik. Kita diantarkan ke sini. Ya. Nah, Ibu yang mana? Ibu orang tuanya? Iya. Ibu siapa? Sarni. Ibu Sarni, Bapak? Sabirin. Bapak Sabirin. Jadi gini saya ceritakan sedikit. Jadi tadi kita ketemu dia di Serang, terlantar sudah beberapa hari di halte. Jadi dia ya tidur di situ, makan dari minta-minta dari orang gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kita dekati, ternyata lagi hamil besar. Nah, kemungkinan nih hamil sudah lebih dari 7 bulan. Nah, akan sangat rawan ketika berada di jalan. Nah, jadi ketika kita tanya memang agak kurang nyambung. Kemudian kita tanya keluarga, dia bilang alamatnya sini. Akhirnya kita putuskan kita antarkan saja. Ya, kita antarkan hingga sampailah kita di sini. Ya, nah nanti boleh Ibu sampaikan ini sudah berapa lama Bu? Ini gimana ceritanya? Kok bisa sampai keluar sana? Dia pergi dari rumah? Eta mah pergi di rumah etanya. Awal-awalnya dicarek ku abdi eta carek kekaburan gitulah. Iya mah untuk kapangi kaburna gitu. Ya mah ke malam-malam gitu. Suka kabur. Iya, suka kabur ya. Gitu ya. Oke, ya. Dia punya suami? Atau punya suami. Suaminya tapi di mana? di Merak arahnya. Di Merak. Gitu, ya. Masih di sama Merak. suaminya?
Iya sama. Ya belum dipisah. Udah gimana pisah? Belum bisa. Belum belum dicerai dicerai. gitu. Terlantar dalam kondisi hamil gini ya riskan Bu, ya. Takut ada apa-apa di sana. Nggak ada yang tahu karena halte itu sepi. Iya. Halte sepi, dia di situ terus. Iya. Gitu. Nah, dia katanya anaknya banyak Bu, benar? Anaknya 3 yang Ketiga iya tadi yang ini yang hamil. Ya. 3 anaknya. Yang besar ini. Oh, ini yang besar. Iya. Satu Yang bapaknya satu yang bapaknya di bawah bapaknya. di bapak. Oh, 1 di bawah bapaknya. Iya. Jadi ada berapa tadi anaknya? 3. 3. Sama yang dikandungan. Oh, ini. 3 sama yang dikandung. Iya, kandungan. Soalnya ini agak rada-rada ini ngomongnya tadi. Iya. Agak kurang benar lah mungkin penjelasannya. Iya. Sarikah sudah sampai di sini, jadi kita serahkan Sarikah ke Ibu, Iya. ya. Iya. Ini pernah diobati Ibu? Pernah diobatin untuk kejiwaannya? Belum. Nggak pernah diobati. Mm-mm. Kenapa nggak diobati? Nggak punya uang, Pak. Pak. Kabur-kaburan Mbak gitu, Pak. Kabur-kaburan aja. Iya, kabur-kaburan aja Ya. itu. Bukan Ini tempat di sini. Nah, nanti saran saya ke depannya nanti setelah anaknya lahir diobati ke puskesmas aja, nggak usah jauh-jauh. Iya. Di puskesmas juga sudah ada untuk orang gangguan-gangguan kejiwaan itu sudah ada pengobatan gangguan kejiwaan, ya. Iya. Karena kasihan nanti kalau kabur-kaburan terus nanti ada apa-apa di jalan, ya. Di luaran kita kan nggak tahu. Nah, menurut dia banyak yang ganggu dia laki-laki. Iya, Iya. diganggu terus katanya. Bahkan menurut dia tadi, ini kata dia ya, Iya. bapaknya sampai marah setiap pulang hamil katanya Iya. gitu. Benar nggak Pak? Iya benar ya. Iya benar. Iya bapaknya marah katanya. Setiap pulang hamil lagi, hamil lagi. Nah ini kan bahaya Bu. Ya mending hamil karena suami. Kalau sama orang lain, akhirnya jadi mesin anak dia. Iya. Ya? Kita nggak mau dia jadi mesin anak Bu. Ibu, Bapak, ini kita serahkan ya. Iya. Ini karena hari sudah sore, Iya. kita langsung pulang ya. Iya. Rawat dia baik-baik. Buat Sarikah jangan pergi-pergi lagi, ya. Nggak boleh pergi-pergi lagi. Terlantar di kota, nggak ada siapa-siapa. Nanti kalau lahir di sana nggak ada orang, bagaimana? Iya. Ya? Iya. Oke. Ya dari pihak kami, Ya. terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah menolong keluarga kami. Ya, kami tidak bisa membalas dengan imbalan yang Ya. disebutkan apa harta gitu. Iya, Hanya baik. kami Nggak punya apa-apa. bisa membalikan dengan doa. Semoga Bapak tugas Bapak lancar dan kebijakan Bapak udah kelihatan sama masyarakat saya di sini. Amin, amin. Atas Ya. pertolongannya kami terima kasih banyak. Ya. Jadi kita udah nyampe di sini. Jadi kita bekerja secara sosial aja Pak. Iya, Jadi kita iya. nggak pernah mengharapkan apa-apa dari orang. Kita bila membantu ya membantu aja Dan gitu kan. kami juga kalau seperti diminta imbalan ya boro-boro imbalan Pak. Nggak ada Layan model kieu-nya. Ya nggak ada imbalan apa-apa. kan atuh terbentur ku ekonomi. Ya. Kayaan seperti kitu Sarikah eta. Ya. Jadi yang berobat ya kan ku. Ya terbentur kita ekonomi. diterima aja sudah senang. Atuh, iya, iya. Ya. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak. Ya baik. Sarikah nyampe di sini di keluarganya. Ya baik. Ya Ibu mau disampaikan apa Bapak? Silakan mau nyampein apa? Apa mau apa bilang apa? Pegang ini. Nah, Bahasa Sunda Pak ya. boleh bahasa Sunda silakan. Iya Pak, terima kasih Beka Bapak yang Nah. kami nggak punya apa-apa, nggak punya duit gitu. Iya, ya nggak apa-apa. Kami ya, terima kasih Kak Bapak. Kami itu minta tolong ya disampaikan ke sini Sarikah itu. Iya. Bapak. Iya, iya, Sakit iya. itu doang. Iya, baik. Ya, yaudah. Ya, baik teman-teman. Ini sudah mau maghrib. Kita langsung pulang. Kita nanti sholat di jalan. Waalaikumsalam. Oh ya, terima kasih juga ini buat Bapak sama Mas siapa namanya? Siapa? Aden. Nah, makasih ini dia ngantarin kita. Dan warga-warganya juga cukup antusias tadi menyambut ya. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Oke, ya.
Ngerepotin ya Pak. Ya, Ngerepotin ya. berapa Bu? Terima kasih ya. Ya, bentar loh. Ini nggak sekolah? Benar nggak sekolah? Sekolah. Berhenti terus rumah. Terus itu Pak sekolahnya. Sekolah tadinya sampai kelas berapa? Sampai apa sekolahnya? 2, E3. Kelas 3 SD. Iya. Terus berhenti. Berhenti. Terus sekarang nggak disambung lagi sekolahnya? Nggak mau. Kenapa? Ya ini anaknya Ibu Sarikah ini. Nggak sekolah katanya. Bisa baca tulis? Nggak bisa? Astagfirullahaladzim. Saya disuruh ngaji, suruh sekolah. Nggak mau. Nggak mau. Harus sekolah. Ya, harus sekolah. Dari ibunya kurang. Jangan gape nggak sekolah. Kurang sehat. Coba mana dompet? Gitu. Hah? Umurnya berapa Pak? 4 tahun. 4 tahun. Aku bertahun. Kok 4 tahun? Iya, udah gede. Nih, buat jajan, ya. Kamu nanti sekolah ya, kan sekolah kan nggak bayar, Iya. ya. Harus sekolah. Masa nggak sekolah udah gede begini? Ya, sekolah ya. Iya. Kasihan ini nggak sekolah. Ya, oke deh, ya, ya Bu ya. Iya. Ya, ya. Lewat mana? Sini ya. Lewat sini. Sini bisa. Aja. Oke. Terima kasih Pak ya. Iya Bu. Ya teman-teman, ini kita udah selesai sholat maghrib. Kita di warung dulu ini. Nah kebetulan kita bertemu dengan Bapak tadi yang Ya, di Pak. sana Pak ya. Pak Judi, ya. Dengan Bapak siapa Bapak? Pak Judi John. Pak Judi. Iya. Ya, Bapak Judi ini selaku apa Pak di sini Pak? BPD, Pak. BPD ya. BPD. Oh, jadi memang orang kelurahan Pak ya, Iya. dari desa Pak ya. Nah, kita minta keterangan sedikit tentang keluarga ini Pak. Seperti apa Pak? Ya kalau keluarganya Pak, ya keluarga tidak mampu. Keluarga tidak mampu. Ya, keluarga tidak mampu dan kemungkinan kronologisnya keadaan Sarikah seperti itu karena dia mungkin mau berobat terbentur dengan resiko ya dengan ekonomi Iya. jadi terjadilah seperti itu Pak. Tentang Ibu Sarikah ini memang seperti apa Pak? Memang sering kabur atau bagaimana nih? Sering kabur Pak. Sering kabur. Sering Ini udah kabur. berapa kali Pak kabur? Semenjak saya tahu ya kronologis Sarikah kabur itu 3 kali. Oh, sudah 3 Tiga kali. kali. Yang sebelum ini dia kabur di mana Pak? Kabur dari rumah itu waktu kita sebelum puasa ya. Sebelum puasa. Sebelum puasa dia kabur. Nah, terjadilah seperti kemarin terlantar, jadi kena kemungkinan ya sama Iya. orang-orang kesehatan itu kelihatan hamil, Hmm. terjadilah dibawa ke rumah sakit. Oh, dibawa ke rumah sakit. Iya. Iya. Nah, karena udah di rumah sakit, ada informasi ke sini, bahkan Sarikah itu di rumah sakit, dijemputlah sama keluarganya ke sana Pak. Iya. Di rumah sakit, kalau nggak salah rumah sakit Polda, kalau nggak salah. Rumah sakit Polda, ya. Iya. Terus dijemput tuh, dapat 2 hari, terjadilah kabur lagi. Kabur lagi. Terjadilah seperti ini. Iya, gitu. iya, iya. Sampai ketemu sama bapak terlantar, ya. Syukur alhamdulillah sama bapak, ya, diselamatin nyampe ke rumahnya di sini. Iya. Sampai di tangan orang tuanya. Iya, iya. Kalau untuk Ibu Sarikah sendiri, dia sudah punya suami Pak ya. Ya, Nah, Pak. status suaminya nih seperti apa Pak? Ya kronologis suaminya tadi juga sama om ini saya ngobrol, dia itu punya suami tapi masyarakat di sini nggak tahu entah di mana dia nikahnya gitu. Jadi tahu orang mana suaminya, laki-lakinya seperti apa gitu, nggak tahu, saya juga belum pernah lihat. Oh gitu. Heeh. Iya. Tadi seperti tadi itu terjadi anak yang satu dibawa sama bapaknya, saya nggak tahu itu sama suaminya Pak. Iya, iya. Orang sini. Karena apa? Perjalanannya waktu nikah juga kan nggak tahu. Biasanya kalau masyarakat ada yang nikah itu kan tahu. Gitu. Iya, betul. Ya terjadilah seperti itu. Iya, jadi berdasarkan cerita dia juga, dia sebenarnya suaminya juga bukan suami-suami yang resmi Jelas. gitu loh. Iya, yang resmi. Gitu. Jadi gini, jadi anak-anaknya juga katanya ya anak-anak begitu aja gitu loh. Iya. Berdasarkan itu kita
makanya kita antarkan ke sini, Iya, Pak. iya. Karena seorang perempuan, ibu-ibu lagi hamil, Iya. ya sudahlah kita putuskan kita antarkan saja daripada terlantar di sini. Iya. Gitu, Pak. Kemudian untuk dia bilang ada suaminya di Merak. Iya. Bapak tahu nggak, Pak? Nggak Nggak tahu tahu, ya? nggak tahu. ya? Iya. Justru itu awal mulanya juga nggak tahu, Nggak gitu. tahu. Siapa suaminya, orang mana suaminya gitu, nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya kalau acara pernikahan itu maupun resmi mau tidak resmi dengan KUA seperti Iya. resmi, Harus tahu. kan pasti masyarakat tahu. itu lingkungan tahu. Tahu lah. Otomatis kan di sini itu ke saya itu ada gitu. Iya. Ya laporannya, oh si anak saya mau nikah dengan orang mana gitu. Jadi ini Kadang nggak tahu ya. terus saya nyambung sama pemuda yang lain gitu. Oh si Anu lu anaknya mau nikah dengan si A, orangnya orang Anu. Iya, iya. Ini tentang anaknya, Pak. Tadi kan ada anaknya mungkin sekitar umur 11 tahunan 11 kayaknya ya, ya. 11 11. tahun ya yang Iya. laki-laki itu. Iya. Nah, itu anaknya seperti apa, Pak? Bagaimana nih ceritanya? Iya hampir mirip-mirip hampir mamanya itu, Pak. Oh, mirip-mirip. Iya. Hampir-hampir. Pernah sekali itu waktu dijemput sama saya di Dinsos. Pandeglang. Nah, gimana ceritanya kok sampai di Dinsos anaknya? Itu waktu di Dinsos itu informasinya ke sini itu, Pak. Si Sakirin itu terlantar di Merak karena ditinggal mamanya nyebrang ke Lampung, ke Astaga. Bakauni. Sakirin itu ditinggalin di Merak. Hah? Nah, kejadiannya Sakirin ditinggal ke Merak itu ketahuan sama orang sektor polisi Cilegon. Iya, iya. Ditanya sama orang Cilegon, kamu orang mana? Ngomong orang Picung, orang Rangkas gitu, Pak. Picung Rangkas, dibawalah ke Rangkas, ke Dinsos Rangkas. Sebelum ke Dinsos, dibawa lagi ke sektor Rangkas, kepolisian Rangkas. Ditanyain, kamu sebenarnya orang mana? Kalau naik mobil dari kampung kamu ke pasar mana? Ngomong Munjul, Pak. Tuh, Munjul Picung. Makanya ketahuan. Habis ngobrol begitu, ya dianterin lagi orang sama anggota itu ke Dinsos Pandeglang. Nah, sesudahnya di Dinsos Pandeglang saya masuk ke balai desa. Kata adik saya, Kak Judi nih, tahu nggak orang nih? Kata saya, Sakirin ini di mana ini? Di Dinsos katanya itu. Terus orang Dinsos ngebel, ada Pak Adang orang dinas sosial lagi, orang Sinang resmi di sana. Iya, iya. Yang tahu nomor Muhammad itu. Jadilah dijemput sama saya ke sana, Pak. Bapak yang jemput? Pas datang ke sana saya bawa motor sama Muhammad. Saya turun di motor, dia lihat kan kaca gede nih, geblag. Woi, Kak Judi gitu. Nah, orang-orang di itu, oh berarti bener ini Sakirin ya, tahu sama Bapak. Iya, Bu ini Sakirin. Pada ketawa semua. Oh berarti ini Sakirin. Terjadi ya, dirayu, diajak pulang nggak mau, Pak. Pulangnya saya, katanya saya mau punya mobil bagus, bagus, kursi bagus, rumah bagus ya. Di Dinsos bahkan kantoran ya. Udah Rin pulang aja. Nah, di calling ibu-ibu tuh, ibu sama bapak orang Dinsos. Bu, ibu kan besok mau ke sana ya, ke rumah Sakirin. Ibu bawa mobil mewah nanti ke rumah Sakirin. Baru dia mau ikut sama saya, Pak. Iya kata ibu. Baru mau naik motor sama saya, dibawalah pulang, Pak. Nah, semenjak itu anaknya itu belum pernah terjadi apa-apa. Enggak pernah terjadi apa-apa. Sampai Ternyata sekarang. anaknya ini memang anak bermasalah juga ya. Iya, 11-12 bermasalah. dengan ibunya ya. Iya, Sama-sama lah ya. sama-sama. Tapi kalau anak yang dibawa sama bapaknya tadi bilang itu saya nggak tahu itu, itu nggak Pak. tahu ya? Nggak tahu. Cuman besar waktu-waktu ngandungnya tahu gitu. Pas waktu Tapi lahir nggak pernah itu ke sini gitu anaknya. belum Pernah ke sini. Oh, pernah dibawa kurang lebih 2 tahun lah. Oh, 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya. kurang lebih 2 tahun yang lalu pernah dibawa. Nah. Bahkan dia itu mau kabur lagi nungguin mobilnya di sana nih lewat makam ini. Siapanya? Itu Sarika kabur lagi. Oh, kabur lagi. Terjadilah anaknya dibawa sama suaminya. Nah, Sarika nggak pulang-pulang, terjadilah seperti ini lagi, hamil lagi. iya, iya. Jadi kalau yang anaknya memang tidak sekolah, Pak ya? Bagaimana, Pak? Tidak, ya, pernah itu sekolah Pak, tapi kadang-kadang sekolah, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang sekolah, kadang-kadang mau ada acara rame-rame kenaikan kelas baru sekolah. Gitu. Oh, gitu. Tapi pas waktunya kenaikan kelas nggak ada dia, gitu doang. Iya.
Iya Bapak, di sini kami selaku relawan Iya, ya berharap iya. juga Ibu Sarikah ini mendapat perhatian dari pihak desa Pak ya, Iya, iya. dari pihak kelurahan. Iya, Mudah-mudahan nanti bisa dibantu untuk masalah pengobatan gitu ya, insya Allah, ataupun Pak. bantuan-bantuan bantuan sosial lainnya Insya gitu. Allah, Pak. Ya, karena bagaimanapun juga ini orang yang ya mungkin Bapak lebih tahu dia Iya. adalah orang yang tidak mampu dan Iya. orang yang termasuk keluarga Termasuk miskin. keluarga miskin. Nah, yang butuh perhatian kita. Iya, iya. Nah, mudah-mudahan ke depannya Ibu Sarikah akan lebih baik dan tidak Insya Allah, kabur-kaburan Pak. Doa lagi. aja kita. Ya. Bareng, Pak. Baik Bapak, mungkin Ya. situ saja. Terima kasih atas keterangannya dan Ya. bantuannya. Saya terima kasih banyak atas bantuan Bapak ya, seperti masyarakat sampai ditolong nyampe ke tempatnya. Ya, baik. Ternyata bukan hanya Ibu Sarikah yang bermasalah, anaknya pun bermasalah. Seperti yang kita saksikan tadi bahwa anaknya juga pernah terlantar dan sifatnya hampir mirip-mirip dengan ibunya, Ibu Sarikah. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.